diawali oleh sebuah rekaman jadul dari seorang pemimpin arkeologi yang bernama Arthur. Dengan membawa para anggotanya, ia menuju sebuah situs kuno di pedalaman Meksiko. Dan sungguh mengerikan, dari banyaknya kerangka manusia, mereka menemukan bukti bahwa semua kerangka ini adalah korban tumbal. Saat penggalian dilakukan, Arthur menemukan sebuah kotak yang sangat misterius. Kemudian scan beralih ke asrama yang terlihat gelap dan menyeramkan. Seorang penghuni wanita terlihat sedang menelpon ayahnya terkait asrama yang sangat terasa seram. Bahkan akhir ini ia selalu bermimpi buruk. Wanita ini pun berniat untuk mencari kontrakan yang lebih baik dan banyak anak mudanya. Tapi tiba-tiba wanita tersebut merasa aneh saat melihat jejak kaki yang perlahan menghilang. Dirasa ada yang tak beres, wanita ini pun mencari sumber suara tersebut. Hello? Di tengah keheranan, wanita ini tidak sadar dengan sosok misterius di belakangnya. Teriakan pun terdengar dan film pun baru dimulai. Kemudian scan beralih kepada seorang wanita yang bernama Ambar. Ia dan para imigran gelapnya baru tiba di pelabuhan, di mana gadis asal Spanyol ini diterima sebagai tukang jahit di negara tempat saudaranya tinggal. Di hari pertamanya kerja, Ambar melihat sebuah iklan asrama wanita yang murah. Dan karena ia belum punya tempat tinggal, ia pun langsung mendatangi asrama tersebut untuk menyewa. Saat berada di dalam asrama, Ambar disambut oleh si pemilik asrama yang bernama Red. Ia pun dipersilakan untuk memasuki kamarnya. Lalu Ambar melihat seorang wanita yang bernama Freya, yang merupakan penghuni lain di sana. Red pun mengatakan bahwa Ambar adalah penghuni kedua di asramanya ini. Karena butuh dana perbaikan, Red pun meminta Ambar untuk segera membayar full uang sewanya. Meskipun menguras isi dompet, tapi mau bagaimana lagi, singkat waktu malam pun tiba. Untuk mengisi kesepian, Ambar memutar rekaman suara ibunya yang sudah meninggal. Lalu tiba-tiba Ambar mendengar suara aneh dari bawah lantai. Melihat seorang wanita yang menangis, Ambar pun heran karena masih ada penghuni lain di asrama ini selain dirinya dan Freya. Kenapa ia menangis? Di keesokan harinya, Ambar yang akan bekerja bertemu dengan Freya. Ambar pun bertanya, apa benar cuma kita penghuni di asrama ini? Lalu Freya mengatakan bahwa Red adalah seorang pembohong. Dan setelah itu Freya pun pergi. Tanpa Ambar sadari, penghuni asrama ini bukan hanya manusia. Para sosok gaib ini pun terlihat memperhatikan Ambar. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah Ambar pulang bekerja, Ambar penasaran dengan suara aneh dari basement. Dan saat ia periksa, Ambar merasa heran dengan bekas cakaran di pintu basement yang terkunci itu. Lose something? Hey. Tanpa diduga, si Red memergoki kelakuan Ambar. Kemudian si Red melarang Ambar untuk masuk ke ruangan tersebut. Ambar merasa si Red menyembunyikan sesuatu dari para penghuni. Dan dirasa makin aneh, Ambar berniat untuk mencari asrama lain saja. Kemudian ia meminta uang sewa yang pernah ia berikan pada si Red. Akan tetapi pria ini mengatakan ia sudah menggunakan uang tersebut untuk perbaikan asrama. Mendengar jawaban si Red, Ambar yang kecewa pun pergi ke kamarnya untuk segera tidur. Kemudian Sket memperlihatkan Ambar yang sedang menemani ibunya di rumah sakit sesaat sebelum ibunya meninggal. Ibunya terlihat bahagia karena selalu ditemani anak gadisnya ini. Lalu si ibu merasa heran dengan kotak aneh yang berada di hadapannya. Ternyata itu cuma mimpi buruk Ambar. Di keesokan harinya, di tengah jam kerja, Ambar menemui bosnya. Kemudian ia meminjam uang untuk mencari asrama baru
Akan tetapi si bos malah ngamuk karena selama ini Ambar terbilang lelet dalam bekerja. Setelah dimarahi bosnya, Ambar kembali bekerja dengan gesit, tapi tiba-tiba dan kini Ambar mulai diganggu sesuatu yang aneh. Singkat cerita, Ambar dan temannya nongkrong di sebuah kafe. Kemudian Ambar curhat tentang kesulitannya ini pindah asrama karena tak punya uang. Sementara jika ia tinggal dengan saudaranya, ia takut terkena masalah karena ia adalah seorang imigran ilegal. Setelah sesi curhat-curhatan, Ambar pun kembali ke asrama. Dirasa cuman perasaannya saja, ia pun tak peduli. Tapi tanpa ia sadari, sosok misterius selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Sesampainya di asrama, Ambar melihat seorang pria dengan tingkahnya yang aneh. Ambar pun heran kenapa ada pria di asrama wanita. Apalagi pria tersebut terlihat depresi dan plontos. Setelah beberapa saat, Ambar yang berada di dapur bertemu dengan para penghuni baru. Saat mereka saling berkenalan, si Red yang tiba-tiba muncul langsung menyuruh mereka untuk segera tidur. Kemudian Ambar menanyakan tentang pria aneh yang tadi ia lihat. Si Red pun mengatakan untuk jangan takut karena pria itu adalah kakaknya yang bernama Baker. Setelah itu Ambar pun pergi ke kamarnya dan ketika melihat kamar si Red terbuka, dia pun penasaran untuk melihatnya. Dan di dalam kamar ia menemukan sebuah rekaman suara. Dari rekaman tersebut Ambar mendengar pengorbanan demi mendapatkan sebuah berkah. Terlihat Ambar pun tidak mengerti apa maksud semua ini. Lalu Ambar melihat sebuah piagam penghargaan milik Arthur dan ternyata si Red dan Baker adalah anak dari arkeolog yang kita lihat di awal film tadi. Tak cuma itu, Ambar juga menemukan tentang ritual pengorbanan dari dalam buku, di mana pengorbanan tersebut menggunakan kotak aneh yang ditemukan oleh Arthur dan istrinya yang bernama Mary. Tanpa Ambar sadari, arwah Mary sedang memperhatikannya. Sementara itu Ambar yang takut ketahuan langsung pergi. Saat mandi terdengar suara aneh lagi. Ambar pun cemas saat mendengar suara wanita yang meminta tolong dari dalam saluran air. Freya? Melihat sosok yang Freya, Ambar pun berusaha mencari tetangganya itu. Tetapi tanpa diduga Ambar malah bertemu dengan si Red. Kemudian Ambar menanyakan tentang keberadaan Freya. Si Red pun berkata bahwa Freya sudah pindah asrama. Meskipun sulit untuk percaya, Ambar pun kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara tangisan dari ruangan lain. Saat ia periksa, Ambar melihat roh Freya sedang menangis. Rupanya Freya sedang dibujuk oleh roh Mary untuk ikut dengannya. Di tengah keheranan Ambar terus mengikuti kemana para roh ini pergi. Melihat roh Freya yang sudah terpojok, Mary pun kini menampakkan diri lagi. Don't listen to her. Please let me. Entah apa itu, roh Freya ditarik sebuah tangan yang besar. Dirasa makin aneh, Ambar pun prepare untuk segera pergi dari asrama ini. Di keesokan harinya, Ambar mencari penginapan untuk ia pakai selagi menunggu jemputan saudaranya yang bernama Beto. Akan tetapi dengan uang yang sedikit, Ambar jelas kesulitan untuk mendapatkannya. Kemudian ia berniat untuk mendatangi hotel yang selalu sediakan penginapan gratis untuk orang-orang miskin. Lalu karena jaraknya yang cukup jauh, Ambar pun menaiki kereta. Dan di dalam kereta keanehan masih terus mengikutinya.
Tanpa diduga, Ambar melihat sosok ibunya, kemudian sosok ibunya menunjukkan sebuah kotak batu yang aneh. Rupanya itu cuma mimpi buruk saat Ambar tertidur di kafe. Entah kebetulan atau kesialan, si Red menemukan Ambar. Kemudian si Red mengatakan bahwa ia akan mengembalikan uang sewa asrama, akan tetapi uang sewa tersebut masih berada di kamarnya. Karena alasan tersebut, Ambar yang jelas butuh uang, mau tak mau harus kembali ke asrama. Singkat cerita, mereka tiba di asrama. Kemudian Red menyuruhnya untuk mengambil uang di dalam kamar. Namun saat di kamar, ia tidak menemukan uang sedikit pun. Ternyata si Red menjebak Red di kamarnya. Tak lama kemudian, setelah Ambar dicekoki minuman, Baker mengancamnya untuk jangan coba-coba kabur dari asrama. Terlihat Ambar pun bingung dengan apa yang direncanakan oleh orang-orang aneh ini. Tak lama kemudian Ambar ditemui para penghuni lainnya. Rupanya dua wanita ini mendapat perlakuan yang sama dari Baker. Lalu seorang wanita yang bernama Petra, ia menceritakan selalu bermimpi buruk dengan sebuah kotak aneh di asrama ini. Ia yakin kotak itu pasti berada di ruang basemen. Mendengar cerita Petra, Ambar pun heran karena mereka bermimpi benda yang sama. Saat malam semakin larut, mereka pun tidur di kamar Ambar. Kemudian Amber. Ambar jelas tidak mampu melawan Baker yang kuat. Saat asrama kedatangan tamu, Baker mengurung Ambar di kamarnya. Kemudian si Red membuka pintu, ternyata itu adalah Beto. Saat Beto menanyakan Ambar, si Red terus menutupinya, dan di saat itu pula Ambar mengetahui kedatangan saudaranya tersebut. Melihat Beto akan membawa Ambar, Baker pun tidak tinggal diam. ¿Estás bien, mija? ¡Beto, Beto, me suena! ¡Espérate ahí nomás! Akhirnya Beto pun tewas dibunuh si botak Baker. Singkat cerita, Ambar sedang menunggu giliran untuk dibawa Baker ke ruangan basemen. Terlihat Ambar sudah pasrah saat melihat temannya dibawa oleh Baker. Kemudian si Red menceritakan bahwa ia cuma membantu Baker yang mengalami gangguan jiwa. Dulu saat mereka masih remaja, kakak beradik ini selalu melihat ayahnya yang terus memberikan pengorbanan terhadap kotak batunya itu. Bahkan ayahnya pun menjadikan ibu mereka sebagai tumbal. Demi keinginan ayahnya yang masih misterius, dan setelah ibu mereka mati, kakak beradik ini akhirnya membunuh ayah mereka sendiri. Tapi entah kenapa setelah menumbalkan ayahnya, kini malah kakaknya yang terobsesi memberi tumbal pada kotak aneh itu. Si Red pun sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini, tapi mau bagaimana lagi. Tak lama kemudian Baker pun menjemput Ambar untuk dijadikan tumbal. Ketika Ambar dibawa menuju basemen, Roh pun menyaksikan kebiadaban ini. Dan saat berada di ruangan persembahan, Ambar pun kaget saat melihat Pasteur yang sudah kehilangan kepalanya. Terlihat Ambar pun panik karena tidak mengetahui apa yang terjadi setelah diikat seperti ini. Lalu Baker buka kotak kuno penemuan ayahnya itu.
Kotak itu bagaikan pintu menuju dimensi lain. Setelah membuka kotak tersebut, Baker pun meninggalkan Ambar di dalam basement. Jelas saja Ambar pun panik sampai pingsan. Akhirnya sosok iblis dari kotak pun muncul untuk menyambar kepala Ambar selagi masih di dalam pengaruhnya. Untung saja Ambar bisa melawan pengaruh iblis itu, dan saat ia tersadar, makhluk itu apa itu sebenarnya, dan di dalam kepanikan Ambar pun mencari senjata untuk membunuh Baker. Di sisi lain, Baker dan Siret menyiapkan korban selanjutnya. Nothing. Melihat adiknya pingsan, Baker pun marah. Tapi sialnya perlawanan Ambar terhenti saat kakinya patah. Sialnya teman Ambar pun gagal selamat saat kepalanya bocor. Di tengah kebrutalan Baker, Ambar berhasil mengambil sebilah pedang. Saat Siret terluka, Ambar mengambil pedang untuk melakukan silat merpati putih. Akhirnya si botak pun tewas dicincang pedang si Ambar. Singkat cerita, Ambar menyiapkan Siret untuk dijadikan mangsa si iblis itu. Setelah menumbalkan Siret, Ambar pun pergi, dan tiba-tiba tanpa Ambar sadari, penumbalan itu menjadikannya sebagai pelayan iblis pengganti Baker, hingga ia pun sembuh dari semua luka-lukanya. Lalu film pun berakhir.